Tragedi kopi sianida 7 tahun silam masih menjadi polemik pasca beredar film dokumenter Ice Cold. Perdebatan terjadi di banyak sisi, mulai dari soal otopsi hingga kandungan sianida sebanyak 0,2 gram yang tidak mematikan menurut dokter Jaja. Tapi lebih dari semua itu, selama 7 tahun di dalam penjara, Jessica Kumala Wongso merasa sangat menderita. Di balik ekspresi wajahnya yang selalu dingin, ada luka di dasar hatinya yang paling dalam. Namun demikian, Jessica mengisi hukumannya dengan bermanfaat, termasuk menjadi guru bahasa Inggris bagi warga binaan lainnya. Tapi benarkah memang banyak kejanggalan dalam kasus ini? Benarkah bukti video baru terkait dugaan apa yang dilakukan Jessica saat di TKP yang diungkap ayah Mirna langsung dipantau pakar telematika? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Jessica Wongso memang sudah menjalani hukuman selama 7 tahun dari vonis yang dijatuhkan pengadilan sepanjang 18 tahun. Tapi perdebatan tentang kasusnya seperti tak pernah selesai. Apalagi sejak muncul sebuah film dokumenter tentang dirinya. Perdebatan terjadi di sekitar otopsi yang tak segera dilakukan. Semula, pihak keluarga Mirna memang tidak memberi izin otopsi, tapi akhirnya dilakukan setelah ayah Mirna mengizinkan. Namun dengan catatan, diotopsi untuk beberapa bagian anggota tubuh Mirna, termasuk sampel dari bagian lambungnya. Terhadap persyaratan tersebut, menurut Kompolnas, pihak kepolisian harus patuh, karena kalau dilanggar, keluarga korban bisa menggugat kepolisian. 0,2 itu tidak pernah mematikan. Mematikan kalau 150 mg. Oke. Ya, Kalau 150 mg kan pasti kecium baunya. Saya tidak cium bau. Iya. Dokter yang buka si Mirna 2 hari kemudian tidak mencium bau. Oke. Dan yang bilang nggak ada bukan saya, puslapor. Iya. Saat 75 menit setelah dia meninggal, isi lambungnya diambil di sama dokter di Abdul Waluyo. Hasilnya negatif. Puslapor yang ngomong nggak ada. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada. Udah gitu 3 hari kemudian ada 0,2. Kalau nggak ada jadi ada, itu kan jadi ajaib. Jadi kalau kita lihat kemarin ya ada memang komplain ya. Tapi harus dipahami juga bahwasanya kalau sepengetahuan saya sesuai aturan itu juga harus mendapatkan izin dari keluarga korban ya. Jika keluarga korban tidak mengizinkan, polisi tidak akan pernah berani untuk melakukan otopsi ya. Jadi kalau misalnya ada pada saat itu tidak lakukan otopsi karena memang waktu itu belum diizinkan. Tapi belakangan kan diizinkan, lalu dilakukan otopsi oleh kepolisian dan ditemukanlah namanya ada sianida di dalamnya. Ya tentu saja memang gitu, karena untuk mengetahui ada kejahatan tentu harus dilakukan otopsi. Namun demikian polisi juga harus memahami, harus juga misalnya jika memang tidak diberikan izin sama keluarga, polisi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kalau misalnya polisi memaksakan, polisi bisa digugat oleh keluarga korban ya. Saya kira hal ini, tapi setelah diberikan penjelasan oleh kepolisian pada saat itu, maka akhirnya kan orang tuanya kan mengizinkan. Tapi dengan catatan keluarga waktu itu hanya minta sebagian yang penting-penting saja. Kalau memang itu sudah dinilai kan ini kan keperluannya kan untuk mengecek ya, apakah betul ada sianida di dalam lambungnya. Dan kenyataannya memang setelah dilakukan pengecekan ada sianida. Artinya ini mencocokkan antara apa yang ada di gelas tadi yang ditemukan bekas-bekas gelas, kemudian cocok dengan ada yang ada di dalam lambung dia.
Saya kira itu yang dilakukan Polri. Ya saya kira 0,2, jangankan 0,2. Tadi ada juga pendapat lain harus 50 miligram. Ya. Sebetulnya kalau ada lagi pendapat lain, masalahnya kan setiap orang berbeda pandangan. Ada juga pendapat yang lain 0,1 saja bisa mematikan, apalagi 0,2 ya. Tapi orang ada lagi yang berpendapat lain, sehingga saya kira ini kita kembali kepada hakim ya. Kembali kepada keyakinan hakim untuk memberikan putusan, dan itu sudah dilakukan oleh hakim. Sekaitan dengan otopsi yang dilakukan pada tubuh Mirna, pihak kepolisian juga angkat bicara. Setidaknya, Irjen Pol Krisnamurti menyampaikannya lewat postingannya di sosial media. Sayangnya, postingan tersebut segera dihapus, entah karena alasan apa. Dalam postingan yang sudah dihapus itu, Krisna menulis begini. Video tanggal 9 Januari 2016, siapa bilang tidak ada otopsi? Hasil otopsi disebut fair dan selanjutnya dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Bahwa pihak sana menghadirkan ahli forensik tandingan, itu adalah sah-sah saja. Dan yang banyak bicara di media, bukanlah dokter yang melakukan pembedahan. Upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan itu adalah hak yang sah. Tidak berarti pengacara bisa berbicara bebas, mendelegitimasi kinerja para penegak hukum penyidik, JPU, hakim, hakim agung, dan seterusnya yang mengatakan tidak ada otopsi. Pengacara adalah orang hebat, orang pintar. Namun kalau arena sistem peradilan, Anda belum mampu sepenuhnya menang sesuai harapan. Jangan gunakan arena lain yang tujuannya untuk menjaga kredibilitas Anda sebagai pengacara. Penyidik, JPU, dan hakim, termasuk pengacara yang berperkara, tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Makanya kami diam, tapi omongan Anda di berbagai media banyak mengandung kebohongan yang menghasut pikiran publik. Tolonglah Anda proporsional, menggunakan sistem peradilan pidana dan arena publik lainnya dengan etika yang pantas. Kami hanya menegakkan hukum murni atas nama negara, bukan atas nama keluarga korban. Karena pembunuhan dengan racun di muka bumi manapun, 90% tidak ada saksi mata yang melihat. Makanya, digunakan pembuktian secara ilmiah yang sudah dihadirkan prosesnya secara adil pada sidang terbuka. Komen saya tutup untuk menghindari perdebatan tidak perlu. Kalau mau membuli saya, ada di unggahan sebelum ini. Dan yang ada video saya dengan kepala polisi Palestina. Jessica Wongso masih menjadi pusat perbincangan pasca beredar film dokumenter berjudul Eskol. Perdebatan terjadi di banyak sisi, mulai dari soal otopsi hingga kandungan sianida yang ditemukan di tubuh Mirna. Tapi di balik semua itu, ada derita tak terkatakan diresapi Jessica selama 7 tahun menjalani hidup di dalam penjara. Perasaan tersiksa itu seperti mengendap di dasar jiwa, sehingga tak muncul dalam ekspresinya yang sering terlihat datar. Jessica kondisinya tetap stabil ya, lebih stabil seperti yang waktu dia sidang, sama beratnya 51. Beda waktu masih di Polda masih gemuk ya. Nah, dia tetap orang yang murah senyum dan juga bisa bisa bercanda ya. Hanya di lingkungan itu aja ya, terbatas ya. Tapi tetap dia menderita. Ya, kenapa dia menderita? Nggak seperti kalian kayak kita ini di dalam, di luar gitu loh. Jadi Jessica ya berharap minta kepada teman-teman seluruh warganet, kita mohon doanya Jessica bebas dan tim juga sehat dan supaya segera dibebaskan. Meski merasa menderita selama 7 tahun di dalam penjara, tapi Jessica Wongso tetap berusaha bermanfaat. Tapi benarkah di dalam penjara Jessica rela menjadi guru bahasa Inggris bagi teman-temannya sesama warga binaan? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Sepanjang 7 tahun menjalani hari-hari di penjara,
Jessica Wongso sempat merasa menderita. Tapi selain itu, ada sisi menarik karena ia tetap berusaha bermanfaat. Selama menjadi warga binaan, Jessica banyak menghabiskan waktu dengan membuat anyaman. Ia juga menjadi guru bahasa Inggris bagi warga binaan lain. Apalagi, ia dinilai sangat fasih berbahasa Inggris karena pernah kuliah di luar negeri. Saya dapat informasi itu juga bukan dari Jessica ya, dari petugas lapas, bahwa Jessica ini selama di warga binaan itu berkarya, kayak prakarya, dia bisa menyulam, bisa bikin tempat kunci yang dari plastik, bisa membuat tas-tas kecil, bisa juga membuat anyaman belajar dari situ, anyaman membuat tempat tisu gitu loh. Dia kan lulusan keahliannya kan desain grafis ya, dan memang dia kan lulusan luar negeri dan pintar bahasa Inggris ya. Karena binaan itu dan Jessica mengikuti semua aturan, peraturan, SOP yang ada di lapas sebagai warga binaan. Jadi semua pagi-pagi aktivitasnya sudah ada ya. Gitu. Dia bisa menjadi guru bahasa Inggris. Pokoknya gini, intinya sebagai orang binaan yang mempunyai keahlian segala macam itu dimanfaatkan lah kira-kira gitu. Benar, kesibukan Jessica salah satunya sebagai guru bahasa Inggris mampu membebaskannya dari rasa menderita. Apalagi Otto Hasibuan juga sering terlihat mengunjunginya di dalam penjara. Otto memang merasa perlu sering berkunjung sebagai pelipur lara bagi Jessica yang menderita. Banyak kesedihan yang dia rasakan ya, makanya kalau saya lihat sih di sini dia mencari kesibukan, mencari hal-hal yang positif, kayak mungkin dia bisa membantu orang-orang di sekitar di sana ya gitu, atau bisa jadi guru atau mencari kesibukan lain. Di sini King of Physical ya, kalau saya lihat pelarian ya, jadi dia mencari kesibukan yang positif ya untuk pelarian dia agar menghibur diri dia ya, seperti itu. Dan dia melakukan kebaikan-kebaikan ya, dan kalau saya lihat di sini dia berusaha untuk memberikan yang terbaik. Jadi benar-benar dia mencari kesibukan atau hal-hal yang benar-benar positif ya. Kasus kematian Mirna yang membawa Jessica Wongso masuk penjara memang menjadi pusat perhatian publik. Mereka tidak hanya menjadi pendengar, tapi sekaligus komentator. Sejumlah selebriti pun bergerak untuk ikut bersuara. Mulai dari Emma Waroka hingga selebgram Agnes Jennifer mengulas kasus Jessica yang mendapat banjir simpatik. Bunda Korla pun menjadi barisan orang yang ikut berpendapat seputar Jessica Wongso. Aku juga teliti dalam menangani aku juga teliti dalam memperhatikan kasus si Mirna ini, kasus si Jessica ini di Felix. Aku serius. Jadi aku perhatikan semuanya. Sependapat aku dengan beberapa komentar-komentar tadinya kan Bunda cuman masa sih dia nggak ngebunuh. Masa sih Bunda tengok lagi bener-bener dari keterangan pengacaranya, dari keterangannya si ini, si A, si B, si C sampai ke X. Kayaknya banyak yang simpang siur, tapi yang kalau yang bener-bener yang masuk di akal itu ya dokter itu sama si pengacaranya si Jessica. Bingung sih, maksudnya kayak lebih ke bingung. Gue kayak nggak ke kubu A, nggak ke kubu B gitu loh, ngerti nggak? Terus juga yang paling obvious dari gue setelah nonton dokumenter ini tuh ke bokapnya sih, bokapnya Mirna. Kayak menurut gue kayak apakah dia agak sedikit narsis? Dokumenter ini kan hanya sebatas kayak seputaran tentang case-nya kan, tentang kejadian meninggalnya Mirna karena kopi sianida itu. Tapi kayak jawaban dia tuh kadang suka ngelantur gitu loh menurut gue. Kayak pas bokapnya bilang iya papa juga salah, papa nakal, suka ganti-ganti perempuan. I mean like ini bukannya udah konteksnya beda ya gitu.
Terus juga kayak ya Mirna kan cantik, kalau Jessica tuh kan kayak aneh gitu mukanya. Gue be like what? Ya emang memang cantik gitu, tapi kan apa ya, ini kayak nggak nyambung gitu loh sama pertanyaannya gitu loh, Say. Terus yang menurut gue paling parahnya yang bapaknya bilang pas di terakhir kata-kata tuh ada bilang kasus ini tuh akhirnya happy ending, I win. Gue like, hah? Gue kayak bro gitu ya, maksudnya gue kayak nggak habis pikir. Biasa orang kalau misalnya ada kejadian seperti itu dan misalnya pun dia menang gitu ya, pasti reaksinya lebih kayak lega, mungkin nangis, sedih, yang kayak gimana, bukan yang kayak lu mengekspresikan lebih kayak I win, happy ending. Bro, mau sampai kayak gimana pun juga lu udah nggak win, ngerti nggak sih? Lu tuh udah kehilangan sosok anak, ngerti nggak? Lu di mana winnya, di mana happy endingnya? Mirna itu diperiksanya 70 menit setelah meninggal, hasilnya negatif sianida. Oke? Negatif sianida loh. Ya. Dan baru setelah 3 hari meninggal tuh ada ditemukan 0,2% sianida. Oke? Yang mana itu nggak akan cukup untuk membunuh seseorang gitu. Aneh nggak sih? Gue ngerasa aneh sih di sini. Jadi ini penyebab sebagai sianida ini kok sepertinya dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan di pengadilan ini nggak benar gitu loh. Di tubuhnya nggak ditemukan sianida, hanya ada 0,2, itu pun setelah 3 hari meninggal. Seolah tak berkesudahan, polemik tentang Jessica Wongso terus terjadi. Tapi benarkah video yang disebut-sebut sebagai barang bukti kematian Mirna yang dikeluarkan oleh ayah Mirna dibantah pakar telematika Abimanyu? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Hai, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore di YouTube channel. Masih panas serta menjadi pusat perhatian publik membuat kopi sianida seperti tak usai dijadikan adu pendapat. Kemunculan ayah Mirna yang menunjukkan barang bukti berupa video detik-detik Jessica menaruh sianida. Tapi segera saja video tersebut mendapat reaksi keras dari Abimanyu. Sebagai pakar telematika, pria yang sering dipanggil Abah itu memberi penjelasan soal sebuah dugaan rekayasa yang mengelilingi kasus Jessica. Kenapa saya bilang bukan barang bukti? Karena itu bukan menjadi bagian yang waktu ada pada saat persidangan. Jadi kemudian dianggap itu bukti yang kuat, sah, tetapi malah tidak ditongolkan, berarti itu jelas kalau menurut saya paling mungkin itu adalah suatu rekayasa. Secara kontennya itu ada yang sangat mencurigakan dalam konten tersebut, yaitu kalau semua masyarakat bisa melihat sendiri, itu di balik tangan tersebut ada namanya daun. Kalau saya bilang mungkin, kalau saya salah, bukan, itu namanya green cardinal. Jadi model daunnya kayak gitu ya, kecil-kecil lah. Tapi masih lebih gede dari tangan. Di situ ada kelihatan sekali menutupi kamera pada saat tangannya itu di belakang di daun ya, menutupi tangan, kemudian itu ke kamera, antara kamera dengan si tangan. Akan tetapi dengan kamera yang dari jauh waktu kita lihat saat si Jessica-nya pegang kertas, kemudian saat si mereka bertiga ada di situ kan dari kamera yang lain. Dari sudut tersebut daun yang menutupi di kamera di sini nggak pernah kelihatan. Jadi bagaimana mungkin ada tanaman yang dari kamera sini kelihatan ada tanaman harusnya dekat sama si pelaku. Sementara dari sudut lain pas dari saat di shoot itu nggak kelihatan tanaman tersebut. Ini tanaman siluman apa-apa. Kemudian juga tidak kelihatan wajahnya. Bagaimana bisa dijadikan bukti apabila wajahnya itu sendiri tidak kelihatan? Bagaimana kita bisa meyakini itu wajah satu pelaku? Nggak bisa sekedar katanya. Saya butuh adalah datanya. Datanya itu sendiri bukan kata orang, tetapi dengan kita pengungkapan kita pastikan dari kontennya bahwa itu kemudian memang tangan yang bersangkutan. Jessica Wongso masih harus menjalani sisa hukuman belasan tahun lagi. Sebab ia baru melewati 7 tahun dari sisa 13 tahun yang harus dijalani. Tapi sepanjang itulah Jessica merasa menderita, sehingga harus mencari kesibukan
Salah satunya menjadi guru bahasa Inggris. Semogalah dengan begitu ia bisa tetap kuat menjalani kehidupan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.